Secara umum, di setiap perkuliahan tentu ada sasaran akhir, yaitu saudara semuanya tentu berharap dan pengajar juga berharap seluruh mahasiswanya mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, di dalam sistem penilaian satuan kredit semester ini, maka ada beberapa komponen nilai yang harus saudara kumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama teriring doa bagi kita semua, khususnya para mahasiswa yang saya banggakan. Semoga saudara senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki yang berkah, dan tentunya yang terpenting diberikan semangat untuk mengikuti, melaksanakan sampai di akhir semester pelaksanaan perkuliahan, sehingga saudara mendapatkan hasil yang terbaik. Selamat datang di perkuliahan pendidikan kewarganegaraan atau biasa juga disebut kewarganegaraan atau sering disingkat dengan PKN. Dalam bahasa Inggrisnya disebut civic. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali Anda sebagai mahasiswa untuk memahami secara mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang cerdas dan berkarakter. Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan negara pada saat ini, pendidikan kewarganegaraan memegang peranan krusial sebagai landasan utama dalam membentuk watak dan keadaban manusia yang bermartabat. Kita akan bersama-sama mengkaji berbagai konsep penting, mulai dari identitas dan integritas nasional, nilai dan norma konstitusi, hingga hakikat demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah untuk membentuk saudara semua, para mahasiswa yang saya banggakan, menjadi individu yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air, berjiwa Pancasila, yang meliputi nilai-nilai religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan berkeadilan. Anda akan diajak untuk memahami nilai-nilai demokrasi, hukum, pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara umum, di setiap perkuliahan tentu ada sasaran akhir, yaitu saudara semuanya tentu berharap dan pengajar juga berharap seluruh mahasiswanya mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, di dalam sistem penilaian satuan kredit semester ini, maka ada beberapa komponen nilai yang harus saudara kumpulkan. Yang pertama adalah kehadiran. Saudara harus usahakan semampunya 14 kali pertemuan itu hadir, sehingga saudara akan mengumpulkan nilai 10% secara maksimal. Saat ini kehadiran langsung menggunakan sistem satu untan yang disediakan dengan barcode pada saat di awal perkuliahan. Umumnya hampir di 8 fakultas penilaian berikutnya adalah ada yang disebut dengan ujian tengah semester. Itu bobotnya 30%. Lalu ujian yang kedua namanya ujian akhir semester. Itu bobotnya 40%. Selain dari ujian, saudara juga diminta untuk mengerjakan tugas terstruktur. Nah, baik pribadi maupun kelompok. Nah, itu bobot nilainya 20%. Untuk semester lalu, saya baru tahu, khusus untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, agak berbeda sedikit. UTS dan ujian tengah dan ujian akhir itu dibobot 20%. Lalu ada tambahan namanya diskusi. Diskusi itu 20%. Lalu ada project. Project itu 30%. Jadi khusus untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
sekiranya mengambil mata kuliah ini tentu bobot penilaian yang berbeda. Nah, harapan saya kerjakan semua tugas, tidak perlu menunggu-nunggu, apalagi yang sifatnya individu. Kerjakan semaksimal mungkin. Selama dosen belum melakukan penilaian, saudara bisa perbaiki lagi kalau ada waktu. Jangan ditunda-tunda, karena waktu itu kalau udah berjalan tuh kita nggak tahu lagi. Tahu-tahu nanti udah ngumpul semua beban tugas di akhir semester. Ya, itu terkait capaian penilaian. Saya berdoa mudah-mudahan saudara semua mendapatkan hasil yang terbaik. Demikianlah video pertama dari kegiatan belajar kita ini. Mari kita jadikan perkuliahan ini sebagai wadah untuk berpikir kritis, analitis, serta mengembangkan sikap dan tindakan yang demokratis. Bersama-sama kita akan mempersiapkan diri menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Selamat mengikuti perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.